Halo semua, balik lagi di GEP Media Channel bersama kakak Kak Madani. Di video kali ini kita akan bahas prediksi soal SNBT 2024 Literasi Bahasa Indonesia. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja cek di video kali ini ya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Soal pertama, fakta kehidupan masyarakat yang diangkat oleh pengarang dalam teks cerpen di atas adalah, oke, kita cari ya fakta kehidupannya. Di tengah relung kesunyian terdapat seorang kaligrafer berbakat, Rahman. Baginya, goresan pena bukan hanya kumpulan huruf, melainkan jejak-jejak esensi tak terlihat yang menyatu dalam setiap kurva dan lengkungnya. Namun suatu hari, Rahman dengan tiba-tiba mengumumkan keputusan radikalnya untuk berhenti dari seni kaligrafi yang telah memayungi hidupnya selama bertahun-tahun. Dia merasa seperti kuncup bunga yang terlalu lama terikat pada tangkai, ingin merasakan hembusan angin kebebasan yang baru. Keputusannya ini baginya adalah serangkaian poin yang dapat menjadi pijakan bagi langkah-langkah kesenian baru dan membebaskan ruang bagi para kaligrafer muda untuk menemukan identitas mereka sendiri. Oke, berarti intinya di sini ada seorang kaligrafer namanya Rahman ya. Beliau itu adalah seorang kaligrafer yang cukup handal gitu ya dalam seni kaligrafi. Namun tiba-tiba beliau itu berhenti gitu, memutuskan untuk berhenti dari seni kaligrafinya. Kenapa? Karena dia ingin memberikan kebebasan ya kepada para kaligrafer muda untuk menemukan identitas mereka sendiri gitu ya. Oke, coba kita lihat di sini. Rahman menganggap goresan pena sebagai kumpulan huruf semata. Oke, ini jelas kurang tepat ya. Kemudian yang B, ingin memberikan kesempatan bagi para seniman kaligrafer lain. Oke, ini bisa ya dijadikan sebagai jawabannya. Kenapa? Karena ini semakna dengan membebaskan ruang bagi para kaligrafer muda untuk menemukan identitas mereka sendiri gitu. Jadi intinya Rahman ini memberikan kesempatan bagi seniman kaligrafer lain untuk bisa bersinar gitu ya. Jadi tidak tertutup oleh Rahman itu sendiri gitu ya. Oke, kalau yang C, keputusan radikal Rahman terinspirasi oleh rasa terikat kuncup bunga pada tangkai. Oke, ini jelas salah ya. Kemudian yang D, Rahman merasa bahwa keputusannya adalah langkah yang membatasi kebebasan seniman lain. Oke, ini jelas salah. Kenapa? Karena bertentangan dengan pola pemikiran Rahman gitu ya. Rahman itu merasa bahwa ketika dia tidak berhenti dari seni kaligrafi, justru itu membatasi kebebasan seniman lain. Oleh karena itu Rahman memutuskan untuk berhenti dari seni kaligrafi gitu. Kita lihat yang E, pijakan bagi langkah-langkah kesenian baru menurut Rahman hanya dapat ditemukan melalui seni kaligrafi. Oke, ini jelas kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Gagasan utama teks di atas adalah, oke, teksnya lumayan pendek ya. Kita lihat dulu di sini. Membuat kue makaron tidaklah mudah. Dibutuhkan ketelatenan dan presisi untuk menghasilkan kulit kue yang lembut dan renyah. Setiap tahap proses mulai dari mencampur bahan hingga memanggang memerlukan perhatian khusus. Selain itu, mengisi kue dengan krim yang tepat juga merupakan kunci keberhasilan. Kue makaron yang sempurna akan menggoda selera dan meleleh di mulut. Oke, berarti ini tentang pembuatan kue makaron gitu ya. Coba kita lihat di sini gagasan utamanya. Yang A dulu, membuat kue makaron memerlukan ketelatenan dan presisi. Oke, bisa yang ini. Kenapa? Karena di sini dari awal sampai akhir menyiratkan bahwa membuat kue makaron itu harus sepenuh hati gitu ya, dan kemudian kita juga harus meneliti setiap prosesnya gitu, tidak bisa sembarangan gitu ya. Kita lihat yang B, kue makaron adalah kue yang sulit dibuat. Oke, belum tentu di sini ya. Kemudian proses memanggang kue makaron, bukan ini ya. Kalau misalkan gagasan utama itu proses memanggang kue makaron, berarti ya sudah dari awal sampai akhir itu membahas tentang pemanggangan kue makaron. Kalau yang D, pentingnya krim dalam kue makaron, ini jelas kurang tepat juga. Kemudian yang E, karakteristik kulit kue makaron yang sempurna. Oke, ini
jelas kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Membuat kue makaron memerlukan ketelatenan dan juga presisi. Lanjut ke soal berikutnya. Judul yang tepat untuk bacaan tersebut adalah, oke, yang ditanyakan itu adalah judul. Kita lihat dulu bacaan tentang apa. Pendidikan seksual di sekolah adalah hal yang penting untuk membekali siswa dengan pengetahuan yang benar dan sehat tentang tubuh dan hubungan interpersonal. Meskipun orang tua secara alamiah memberikan informasi mengenai seksualitas kepada anak-anak mereka, tetapi seringkali ada aspek-aspek yang lebih baik dipahami melalui pendidikan formal di sekolah. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak remaja seringkali dihadapkan pada berbagai tekanan dan godaan terkait seksualitas. Oleh karena itu, pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan seksual di sekolah dapat membantu mereka membuat keputusan yang bijak, mengurangi risiko penyalahgunaan seksual, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hubungan yang sehat. Oke, berarti dari awal sampai akhir ini membahas tentang pendidikan seksual di sekolah gitu ya, yang penting untuk membekali siswa gitu ya tentang pengetahuan yang benar dan sehat mengenai tubuh serta hubungan interpersonal gitu. Hubungan interpersonal itu hubungan antara satu individu dengan individu yang lain. Oke, berarti judul yang paling tepatnya itu adalah yang A dulu. Kita lihat, seksualitas di kalangan anak remaja. Oke, ini jelas kurang tepat. Kenapa? Karena sekali lagi ini menitik beratkan tentang pendidikan seksual di sekolah ya. Kalau yang B di sini dia jelas kurang tepat. Kenapa? Karena di sini titik beratnya itu adalah pendidikan seksual. Kalau di sini lembaga pendidikan utama. Nah, ini biasanya menjurus kepada pendidikan akademik saja gitu ya. Kemudian yang C, kesadaran hubungan yang sehat antar manusia. Oke, ini jelas kurang tepat juga ya. Kemudian yang D, pentingnya pendidikan seksual di sekolah. Nah, ini bisa dijadikan sebagai judul yang tepat untuk bacaannya. Kita lihat dulu yang E, godaan seksualitas menjelang masa remaja. Oke, ini jelas kurang tepat. Jadi, kita pilih jawabannya itu adalah yang D. Oke, teman-teman, di sini kakak punya satu soal latihan untuk kalian. Seperti biasa, silahkan dijawab dan share jawabannya di kolom komentar ya. Sekian pembahasan di video kali ini. Semangat belajarnya and see you in the next video.